Waktu penangkapan itu dia sempat melakukan perlawanan ataukah tidak ada perlawanan? Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari pelaku pada saat diamankan. Jadi informasi dia di lokasi persembunyian itu diketahui polisi dari mana, Bu? Berdasarkan pemeriksaan kemudian dilakukan pengembangan. Dua pelaku penikaman terhadap Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nuske dipindahkan ke Ambon pada Senin 20 April 2026. Pemindahan terhadap keduanya dijaga ketat oleh personel gabungan TNI Polri. Bahkan Wakapolres Ambon AKBP Nur Rahman juga terus langsung mengawal keduanya. Dua pelaku berinisial FU dan HR kemudian dibawa ke Mapolda Maluku untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Adapun sebelumnya, FU dan HR seusai diamankan tak lama pasca kejadian, langsung ditempatkan di Makobrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi dalam keterangannya mengatakan, pemindahan pelaku ke Ambon adalah alasan keamanan. Selain itu juga untuk memudahkan proses penanganan oleh pihak kepolisian. Rosita berujar, kasus ini tetap ditangani oleh penyidik Polres Maluku Tenggara, sementara Polda Maluku melakukan backup. Menurut Rosita, kasus ini masuk skala prioritas untuk ditangani penyidik. Terkait saksi, Rosita berujar ada 6 orang yang diminta keterangan, termasuk keluarga Nuske. Disinggung mengenai seorang pelaku yang disebut sebagai atlet MMA, Rosita mengaku belum dapat memastikannya. Sebagai informasi, Nuske tewas seusai diserang pelaku tak lama setelah mendarat di Bandara Karel Saswitubun, Langgur, Maluku Tenggara pada Minggu 19 April siang. Penikaman terjadi saat Nuske tengah menunggu kendaraan yang menjemputnya. Nuske sempat lari masuk ke bandara dan sempat mendapat pertolongan petugas. Namun nyawanya tak tertolong seusai dilarikan ke rumah sakit setempat akibat luka parah yang diderita. Selang 2 jam setelah peristiwa, polisi menangkap 2 pelaku yakni FU dan HR. Motif pelaku disebut dendam terhadap Nuske karena diduga jadi otak di balik pembunuhan saudaranya pada 2020 lalu di Jakarta. Adapun kedatangan Nuske di Maluku Tenggara sedianya untuk menghadiri Musda Golkar Maluku Tenggara yang akan digelar pada Kamis 23 April. Ibu, waktu penangkapan itu dia sempat melakukan perlawanan ataukah tidak ada perlawanan? Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari pelaku pada saat diamankan. Jadi informasi dia di lokasi persembunyian itu diketahui polisi dari mana, Bu? Berdasarkan pemeriksaan kemudian dilakukan pengembangan. Bisa kasih alasan sedikit soal perpindahan penanganan kasus ke Polda Maluku? Kalau sampai saat ini kasus masih ditangani di Polres Maluku Tenggara. Jadi kasus tetap ditangani oleh penyidik yang ada di Polres Maluku Tenggara. Saat ini Polda Maluku dalam hal ini Direktorat Reskrimum membackup dan mengasistensi penanganan kasus. Tapi untuk penyidik dan penanganannya tetap dilakukan oleh jajaran Polres Maluku Tenggara. Berarti dua orang terduga pelaku ini dipindahkan penanganannya dari Polres Maluku Tenggara ke Polda Maluku penahanan. Ini pertimbangannya apa, Bu? Pertimbangan paling apa, keamanan, Bu? Untuk mempermudah penanganan kasus dan mungkin juga untuk pihak dari Polda karena ini asistensi dari Polda. Sementara ini karena pemeriksaan kemarin sudah dilakukan di Polres untuk memudahkan dalam penanganan pemeriksaan oleh di tingkat Polda. Untuk backup dari tingkat Polda. Berarti penanganan kasus ini masuk skala prioritas ya? Masuk kasus prioritas yang diprioritaskan oleh Bapak Kapolda dan beliau juga menyampaikan bahwa Polda sangat memperhatikan dan ini menjadi kasus prioritas untuk dilakukan penanganan secara profesional dan transparan dalam penanganan sehingga dalam setiap progresnya akan kita update terkait dengan penanganan kasus tersebut. Ini saksi itu dari mana? Saksi yang ada di Langgur. Ada keluarga di TKP kejadian 6 orang keluarga korban. Mungkin kalau ini saksi itu yang dapat informasi ada 6 orang yang sudah diperiksa untuk saksi-saksi di Langgur. Ibu, ini soal wacana yang beredar, Ibu, satu pelaku itu apa betul dia itu atlet MMA, betul, Bu? Kalau informasi itu saya juga tidak tahu, tapi mungkin informasi yang beredar di media sosial mungkin yang para wartawan sudah melihat ya sudah diposting oleh banyak orang, tapi kami juga belum konfirmasi kepada pihak Polres karena sampai saat ini kan identitas yang bersangkutan untuk pekerjaannya disampaikan di situ. Untuk terduga pelaku ini 2 orang
Yang pertama adalah inisial HR. Di sini tidak disebutkan pekerjaan pelaku sih. Jadi di sini cuma umur saja yang disampaikan. Jadi untuk identitas pelaku yang didapatkan informasi bahwa pelaku adalah atlet itu kami juga belum ada konfirmasi dari Polres. Kami sudah menanyakan ke Polres, tapi kalau melihat perkembangan yang ada di media sosial mungkin rekan-rekan bisa melihat sendiri. Kami tidak bisa menyatakan bahwa dia adalah atlet dan sebagainya karena tidak ada data dari Polres yang menangani kasus tersebut. Jadi dua orang terduga pelaku ini statusnya masih sampai saat ini masih terduga ya, belum ditetapkan sebagai tersangka. Rencananya sore hari ini akan dilakukan gelar perkara. Ada pemeriksaan tambahan di Polda yang dilaksanakan saat ini. Nanti ada gelar perkara, saya update lagi. Oke, makasih. Nanti saya update kembali terkait dengan penanganan kasusnya. Oke, makasih banyak Bu. Oke. Dan di Golkar sudah saya minta kepada Sekjen untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum, tapi di Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memerintahkan Sekretaris Jenderal Golkar untuk mengawal kasus penikaman yang menewaskan Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nuske. Bahlil juga turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya Nuske pada Minggu 19 April kemarin. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin 20 April, Bahlil menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus ke pihak berwajib. Adapun peristiwa tragis yang menimpa Nuske terjadi jelang digelarnya Musyawarah Daerah atau Musda Partai Golkar Maluku Tenggara yang dijadwalkan pada Kamis 23 April mendatang. Nuske yang baru tiba dari Jakarta itu diserang saat menunggu kendaraan di Bandara Karal Saswe Tubun, Langgur, sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Timur. Total ada 4 tusukan yang dialami oleh Nuske, yakni di dada, leher, dan punggung. Nuske sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Selang 2 jam dari peristiwa, polisi menangkap 2 pelaku berinisial HR dan FU. Terkait dengan peristiwa ini, pihak Golkar meminta kader untuk tidak terprovokasi dan menahan diri. Imbas peristiwa tersebut, DPD Partai Golkar Maluku Tenggara menunda pelaksanaan Musda. Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi keamanan serta kondisi psikologis kader partai di Maluku Tenggara. Selain itu, juga sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum Nuske. Ya, kami turut berduka atas meninggalnya Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, saudara saya Pak Nus, dan semoga diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan DPD Golkar sudah saya minta kepada Sekjen untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum, tapi DPD Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan juga secara tuntas. Waktu penangkapan itu dia sempat melakukan perlawanan ataukah tidak ada perlawanan? Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari pelaku pada saat diamankan. Jadi informasi dia di lokasi penyelidikan itu diketahui polisi dari mana, Bu? Berdasarkan pemeriksaan kemudian dilakukan pengembangan. 2 pelaku penikaman terhadap Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nuske dipindahkan ke Ambon pada Senin 20 April 2026. Pemindahan terhadap keduanya dijaga ketat oleh personel gabungan TNI Polri. Bahkan Wakapolres Ambon AKBP Nur Rahman juga turut langsung mengawal keduanya. 2 pelaku berinisial FU dan HR kemudian dibawa ke Mapolda Maluku untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Adapun sebelumnya, FU dan HR seusai diamankan tak lama pasca kejadian, langsung ditempatkan di Makobrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi dalam keterangannya mengatakan, pemindahan pelaku ke Ambon adalah alasan keamanan. Selain itu juga untuk memudahkan proses penanganan oleh pihak kepolisian. Rosita berujar, kasus ini tetap ditangani oleh penyidik Polres Maluku Tenggara, sementara Polda Maluku melakukan backup.
Menurut Rosita, kasus ini masuk skala prioritas untuk ditangani penyidik. Terkait saksi, Rosita berujar ada 6 orang yang diminta keterangan termasuk keluarga Nuskay. Disinggung mengenai seorang pelaku yang disebut sebagai atlet MMA, Rosita mengaku belum dapat memastikannya. Sebagai informasi, Nuskay tewas seusai diserang pelaku tak lama setelah mendarat di Bandara Karel Saswitubun, Langgur, Maluku Tenggara pada Minggu 19 April siang. Penikapan terjadi saat Nuskay tengah menunggu kendaraan yang menjemputnya. Nuskay sempat lari masuk ke bandara dan sempat mendapat pertolongan petugas. Namun nyawanya tak tertolong seusai dilarikan ke rumah sakit setempat akibat luka parah yang diderita. Selang 2 jam setelah peristiwa, polisi menangkap 2 pelaku yakni FU dan HR. Motif pelaku disebut dendam terhadap Nuskay karena diduga jadi otak di balik pembunuhan saudaranya pada 2020 lalu di Jakarta. Adapun kedatangan Nuskay di Maluku Tenggara sedianya untuk menghadiri Musda Golkar Maluku Tenggara yang akan digelar pada Kamis 23 April. Ibu, waktu penangkapan itu dia sempat melakukan perlawanan ataukah Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari pelaku pada saat diamankan. Jadi informasi dia di lokasi persembunyian itu diketahui polisi dari mana, Bu? Berdasarkan pemeriksaan kemudian dilakukan pengembangan. Bisa kasih alasan sedikit soal perpindahan penanganan kasus juga Polda Maluku? Kalau sampai saat ini kasus masih ditangani di Polres Maluku Tenggara. Jadi kasus tetap ditangani oleh penyidik yang ada di Polres Maluku Tenggara. Saat ini Polda Maluku dalam hal ini Direktorat Reskrimum membackup dan mengasistensi penanganan kasus. Tapi untuk penyidik dan penanganannya tetap dilakukan oleh jajaran Polres Maluku Tenggara. Berarti dua orang terduga pelaku ini dipindahkan penanganannya dari Polres Maluku Tenggara ke Polda Penahanan. Ini pertimbangannya apa, Bu? Pertimbangan paling apa, keamanan, Bu? Untuk mempermudah penanganan kasus dan mungkin juga untuk pihak dari Polda karena ini asistensi dari Polda. Sementara ini karena pemeriksaan kemarin sudah dilakukan di Polres untuk memudahkan dalam penanganan pemeriksaan oleh di tingkat Polda. Untuk backup dari tingkat Polda. Berarti penanganan kasus ini masuk skala prioritas ya? Masuk kasus prioritas yang diprioritaskan oleh Bapak Kapolda dan beliau juga menyampaikan bahwa Polda sangat memperhatikan dan ini menjadi kasus prioritas untuk dilakukan penanganan secara profesional dan transparan dalam penanganan sehingga dalam setiap progresnya akan kita update terkait dengan penanganan kasus tersebut. Ibu saksi dari mana nih? Saksi yang ada di Langgur. Oh ya, ini TKP kejadian 6 orang keluarga korban. Untuk bahwa di saksi kita yang dapat informasi tapi ada 6 orang yang sudah diperiksa untuk saksi-saksi di Langgur. Ibu, ini soal wacana yang beredar, Ibu, satu pelaku itu apa betul dia itu atlet MMA, betul, Bu? Kalau informasi itu saya juga tidak tahu, tapi mungkin informasi yang beredar di media sosial mungkin yang para wartawan sudah melihat ya sudah diposting oleh banyak orang, tapi kami juga belum konfirmasi kepada pihak Polres karena sampai saat ini kan identitas yang bersangkutan untuk pekerjaannya disampaikan di situ. Bisa kita cek. Untuk terduga pelaku ini 2 orang. Yang pertama adalah inisial HR. Di sini tidak disebutkan pelaku, pekerjaan pelaku sih. Jadi di sini cuma umur saja yang disampaikan. Jadi untuk identitas pelaku yang didapatkan informasi bahwa pelaku adalah atlet itu kami juga belum ada konfirmasi dari Polres. Kami sudah menanyakan ke Polres, tapi kalau melihat perkembangan yang ada di media sosial mungkin rekan-rekan bisa melihat sendiri. Kami tidak bisa menyatakan bahwa dia adalah atlet dan sebagainya karena tidak ada data dari Polres yang menangani kasus tersebut. Jadi dua orang terduga pelaku ini statusnya masih sampai saat ini masih terduga ya, belum ditetapkan sebagai tersangka. Rencananya sore hari ini akan dilakukan gelar perkara. Ada pemeriksaan tambahan di Polda yang dilaksanakan saat ini. Nanti ada gelar perkara, saya update lagi. Oke, makasih. Lagi nanti saya update kembali terkait dengan penanganan kasusnya. Oke, makasih banyak, Bu. Oke. Dan di Golkar sudah saya minta kepada Sekjen untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum, tapi di Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan
Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memerintahkan Sekretaris Jenderal Golkar untuk mengawal kasus penikaman yang menewaskan Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nuske. Bahlil juga turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya Nuske pada Minggu 19 April kemarin. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 20 April, Bahlil menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus ke pihak berwajib. Adapun peristiwa tragis yang menimpa Nuske terjadi jelang digelarnya Musyawarah Daerah atau Musda Partai Golkar Maluku Tenggara yang dijadwalkan pada Kamis 23 April mendatang. Nuske yang baru tiba dari Jakarta itu diserang saat menunggu kendaraan di Bandara Karal Saswe Tubun, Langgur, sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Timur. Total ada 4 tusukan yang dialami oleh Nuske, yakni di dada, leher, dan punggung. Nuske sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Selang 2 jam dari peristiwa, polisi menangkap 2 pelaku berinisial HR dan FU. Terkait dengan peristiwa ini, pihak Golkar meminta kader untuk tidak terprovokasi dan menahan diri. Imbas peristiwa tersebut, DPD Partai Golkar Maluku Tenggara menunda pelaksanaan musda. Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi keamanan serta kondisi psikologis kader partai di Maluku Tenggara. Selain itu, juga sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum Nuske. Ya kami turut berduka atas meninggalnya Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, saudara saya Pak Nus, dan semoga dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan DPD Golkar sudah saya minta kepada Sekjen untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum, tapi DPD Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan juga secara ya. Waktu penangkapan itu dia sempat melakukan perlawanan ataukah Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari pelaku pada saat diamankan. Jadi informasi dia di lokasi tersembunyi itu diketahui polisi dari mana, Bu? Berdasarkan pemeriksaan kemudian dilakukan pengembangan. 2 pelaku penikaman terhadap Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nuske dipindahkan ke Ambon pada Senin 20 April 2026. Pemindahan terhadap keduanya dijaga ketat oleh personel gabungan TNI Polri. Bahkan Wakapolres Ambon AKBP Nur Rahman juga turut langsung mengawal keduanya. 2 pelaku berinisial FU dan HR kemudian dibawa ke Mapolda Maluku untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Adapun sebelumnya, FU dan HR seusai diamankan tak lama pasca kejadian, langsung ditempatkan di Makobrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi dalam keterangannya mengatakan, pemindahan pelaku ke Ambon adalah alasan keamanan. Selain itu juga untuk memudahkan proses penanganan oleh pihak kepolisian. Rosita berujar, kasus ini tetap ditangani oleh penyidik Polres Maluku Tenggara, sementara Polda Maluku melakukan backup. Menurut Rosita, kasus ini masuk skala prioritas untuk ditangani penyidik. Terkait saksi, Rosita berujar ada 6 orang yang diminta keterangan, termasuk keluarga Nuske. Disinggung mengenai seorang pelaku yang disebut sebagai atlet MMA, Rosita mengaku belum dapat memastikannya. Sebagai informasi, Nuske tewas seusai diserang pelaku tak lama setelah mendarat di Bandara Karal Saswe Tubun, Langgur, Maluku Tenggara pada Minggu 19 April siang. Penikaman terjadi saat Nuske tengah menunggu kendaraan yang menjemputnya. Nuske sempat lari masuk ke bandara dan sempat mendapat pertolongan petugas. Namun nyawanya tak tertolong seusai dilarikan ke rumah sakit setempat akibat luka parah yang diderita. Selang 2 jam setelah peristiwa, polisi menangkap 2 pelaku yakni FU dan HR. Motif pelaku disebut dendam terhadap Nuske karena diduga jadi otak di balik pembunuhan saudaranya pada 2020 lalu di Jakarta. Adapun kedatangan Nuske di Maluku Tenggara sedianya untuk menghadiri Musda Golkar Maluku Tenggara
yang akan digelar pada Kamis 23 April. Ibu, waktu penangkapan itu dia sempat melakukan perlawanan ataukah Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari pelaku pada saat diamankan. Jadi informasi dia di lokasi persembunyian itu diketahui polisi dari mana, Bu? Berdasarkan pemeriksaan kemudian dilakukan pengembangan. Ya, Bisa kasih alasan sedikit soal pertindakan penanganan kasus ini ke Polda Maluku? Sampai saat ini kasus masih ditangani di Polres Maluku Tenggara. Jadi kasus tetap ditangani oleh penyidik yang ada di Polres Maluku Tenggara. Saat ini Polda Maluku dalam hal ini Direktorat Reskrimum membackup dan mengasistensi penanganan kasus. Tapi untuk penyidik dan penanganannya tetap dilakukan oleh jajaran Polres Maluku Tenggara. Berarti dua orang terduga pelaku ini dipindahkan penanganannya dari Polres Maluku Tenggara ke Polda Maluku Penahanan. Ini pertimbangannya apa, Bu? Pertimbangan paling apa, keamanan, Bu? Untuk mempermudah penanganan kasus dan mungkin juga untuk pihak dari Polda, karena ini asistensi dari Polda. Sementara ini karena pemeriksaan kemarin sudah dilakukan di Polres untuk memudahkan dalam penanganan pemeriksaan oleh di tingkat Polda. Untuk backup dari tingkat Polda. Berarti penanganan kasus ini masuk skala prioritas ya? Masuk kasus prioritas yang diprioritaskan oleh Bapak Kapolda, dan beliau juga menyampaikan bahwa Polda sangat memperhatikan dan ini menjadi kasus prioritas untuk dilakukan penanganan secara profesional dan transparan dalam penanganan, sehingga dalam setiap progresnya akan kita update terkait dengan penanganan kasus tersebut. Ibu, saksi itu dari mana, Bu? Saksi yang ada di Langgur. Oh ya, ini Ada di TKP kejadian 6 orang keluarga korban. Mungkin kalau detail saksi kita sering dapat informasi, tapi ada 6 orang yang sudah diperiksa untuk saksi-saksi di Langgur. Ibu, ini soal wacana yang beredar, Ibu, satu pelaku itu apa betul dia itu atlet MMA, betul, Bu? Kalau informasi itu saya juga tidak tahu, tapi mungkin informasi yang beredar di media sosial mungkin yang para wartawan sudah melihat ya, sudah diposting oleh banyak orang, tapi kami juga belum konfirmasi kepada pihak Polres, karena sampai saat ini kan identitas yang bersangkutan untuk pekerjaannya disampaikan di situ. Saya cek. Untuk terduga pelaku ini 2 orang. Yang pertama adalah inisial HR. Di sini tidak disebutkan pekerjaan pelaku sesuatu. Jadi di sini cuma umur saja yang disampaikan. Jadi untuk identitas pelaku yang didapatkan informasi bahwa pelaku adalah atlet, itu kami juga belum ada konfirmasi dari Polres. Kami sudah menanyakan ke Polres, tapi kalau melihat perkembangan yang ada di media sosial mungkin rekan-rekan bisa melihat sendiri. Kami tidak bisa menyatakan bahwa dia adalah atlet dan sebagainya karena tidak ada data dari Polres yang menangani kasus tersebut. Jadi dua orang terduga pelaku ini statusnya masih sampai saat ini masih terduga ya, belum ditetapkan sebagai tersangka. Rencananya sore hari ini akan dilakukan gelar perkara. Ada pemeriksaan tambahan di Polda yang dilaksanakan saat ini. Nanti ada gelar perkara, nanti saya update lagi. Oke, makasih. Nanti saya update kembali terkait dengan penanganan kasusnya. Oke, makasih banyak, Bu. Oke. Dan di Golkar sudah saya minta kepada Sekjen untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum, tapi di Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memerintahkan Sekretaris Jenderal Golkar untuk mengawal kasus penikaman yang menewaskan Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nuske. Bahlil juga turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya Nuske pada Minggu 19 April kemarin. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 20 April, Bahlil menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus ke pihak berwajib. Adapun peristiwa tragis yang menimpa Nuske terjadi jelang digelarnya Musyawarah Daerah atau Musda Partai Golkar Maluku Tenggara yang dijadwalkan pada Kamis 23 April mendatang. Nuske yang baru tiba dari Jakarta itu diserang saat menunggu kendaraan di Bandara Karal Saswe Tubun, Langgur, sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Timur. Total ada 4 tusukan yang dialami oleh Nuske, yakni di dada, leher, dan punggung. Nuske sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Selang 2 jam dari peristiwa, polisi menangkap 2 pelaku berinisial HR dan FU. Terkait dengan peristiwa ini, pihak Golkar meminta kader untuk tidak terprovokasi dan menahan diri. Imbas peristiwa tersebut, DPD Partai Golkar Maluku Tenggara menunda pelaksanaan Musda.
Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi keamanan serta kondisi psikologis kader partai di Maluku Tenggara. Selain itu, juga sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum Nuskay. Oh, ya kami turut berduka atas meninggalnya Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, saudara saya Pak Nus, dan semoga diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan DPD Golkar sudah saya minta kepada sukses untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum, tapi DPD Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan bisa diselesaikan secara tuntas. Waktu penangkapan itu dia sempat melakukan perlawanan ataukah Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari pelaku pada saat diamankan. Jadi informasi dia di lokasi perbunyian itu diketahui polisi dari mana, Bu? Berdasarkan pemeriksaan kemudian dilakukan pengembangan. Dua pelaku penikaman terhadap Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tenggara, Agrabinus Rumatora alias Nuskay dipindahkan ke Ambon pada Senin 20 April 2026. Pemindahan terhadap keduanya dijaga ketat oleh personel gabungan TNI Polri. Bahkan Wakapolres Ambon AKBP Nur Rahman juga terus langsung mengawal keduanya. Dua pelaku berinisial FU dan HR kemudian dibawa ke Mapolda Maluku untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Adapun sebelumnya, FU dan HR seusai diamankan tak lama pasca kejadian, langsung ditempatkan di Makobrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi dalam keterangannya mengatakan, pemindahan pelaku ke Ambon adalah alasan keamanan. Selain itu juga untuk memudahkan proses penanganan oleh pihak kepolisian. Rosita berujar, kasus ini tetap ditangani oleh penyidik Polres Maluku Tenggara, sementara Polda Maluku melakukan backup. Menurut Rosita, kasus ini masuk skala prioritas untuk ditangani penyidik. Terkait saksi, Rosita berujar ada 6 orang yang diminta keterangan, termasuk keluarga Nuskay. Disinggung mengenai seorang pelaku yang disebut sebagai atlet MMA, Rosita mengaku belum dapat memastikannya. Sebagai informasi, Nuskay tewas seusai diserang pelaku tak lama setelah mendarat di Bandara Karal Satsuit Tubun, Langgur, Maluku Tenggara pada Minggu 19 April siang. Penikaman terjadi saat Nuskay tengah menunggu kendaraan yang menjemputnya. Nuskay sempat lari masuk ke bandara dan sempat mendapat pertolongan petugas. Namun nyawanya tak tertolong seusai dilarikan ke rumah sakit setempat akibat luka parah yang diderita. Selang 2 jam setelah peristiwa, polisi menangkap 2 pelaku yakni FU dan HR. Motif pelaku disebut dendam terhadap Nuskay karena diduga jadi otak di balik pembunuhan saudaranya pada 2020 lalu di Jakarta. Adapun kedatangan Nuskay di Maluku Tenggara sedianya untuk menghadiri Musda Golkar Maluku Tenggara yang akan digelar pada Kamis 23 April. Ibu, waktu penangkapan itu dia sempat melakukan perlawanan ataukah Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari pelaku pada saat diamankan. Jadi informasi dia di lokasi perbunyian itu diketahui polisi dari mana, Bu? Berdasarkan pemeriksaan kemudian dilakukan pengembangan. Bisa kasih alasan sedikit soal perpindahan penanganan kasus ini ke Polda Maluku? Sampai saat ini kasus masih ditangani di Polres Maluku Tenggara. Jadi kasus tetap ditangani oleh penyidik yang ada di Polres Maluku Tenggara. Saat ini Polda Maluku dalam hal ini Direktorat Reskrimum membackup dan mengasistensi penanganan kasus. Tapi untuk penyidik dan penanganannya tetap dilakukan oleh jajaran Polres Maluku Tenggara. Berarti dua orang terduga pelaku ini dipindahkan penanganannya dari Polres Maluku Tenggara ke Polda Maluku Penahanan. Ini pertimbangannya apa, Bu? Pertimbangan paling apa, keamanan, Bu? Untuk mempermudah penanganan kasus dan mungkin juga untuk pihak dari Polda karena ini asistensi dari Polda. Sementara ini karena pemeriksaan kemarin sudah dilakukan di Polres untuk memudahkan dalam penanganan pemeriksaan oleh di tingkat Polda.
untuk backup dari tingkat Polda. Berarti penanganan kasus ini masuk skala prioritas ya? Masuk kasus prioritas yang diprioritaskan oleh Bapak Kapolda, dan beliau juga menyampaikan bahwa Polda sangat memperhatikan dan ini menjadi kasus prioritas untuk dilakukan penanganan secara profesional dan transparan dalam penanganan, sehingga dalam setiap progresnya akan kita update terkait dengan penanganan kasus tersebut. Bu, ini saksi-saksi itu dari mana Bu? Saksi yang ada di Langgur. Oh ya, ini Ada TKP kejadian 6 orang keluarga korban. Kalau detail saksi kita sering dapat informasi, tapi ada 6 orang yang sudah diperiksa untuk saksi-saksi di Langgur. Ibu, ini soal wacana yang beredar, Ibu, satu pelaku itu apa betul dia itu atlet MMA, betul Bu? Kalau informasi itu saya juga tidak tahu, tapi mungkin informasi yang beredar di media sosial mungkin yang para wartawan sudah melihat ya, sudah diposting oleh banyak orang, tapi kami juga belum konfirmasi kepada pihak Polres, karena sampai saat ini kan identitas yang bersangkutan untuk pekerjaannya disampaikan di situ. Bisa kita cek. Untuk terduga pelaku ini 2 orang. Yang pertama adalah inisial HR. Di sini tidak disebutkan pekerjaan pelaku sesuai. Jadi di sini cuma umur saja yang disampaikan. Jadi untuk identitas pelaku yang didapatkan informasi bahwa pelaku adalah atlet, itu kami juga belum ada konfirmasi dari Polres. Kami sudah menanyakan ke Polres, tapi kalau melihat perkembangan yang ada di media sosial mungkin rekan-rekan bisa melihat sendiri. Kami tidak bisa menyatakan bahwa dia adalah atlet dan sebagainya karena tidak ada data dari Polres yang menangani kasus tersebut. Jadi dua orang terduga pelaku ini statusnya masih sampai saat ini masih terduga ya, belum ditetapkan sebagai tersangka. Rencananya sore hari ini akan dilakukan gelar perkara. Ada pemeriksaan tambahan di Polda yang dilaksanakan saat ini. Nanti ada gelar perkara, nanti saya update lagi. Terima kasih. Nanti saya update kembali terkait dengan penanganan kasusnya. Makasih banyak Bu. Dan di Golkar sudah saya meminta kepada Sekjen untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum, tapi di Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memerintahkan Sekretaris Jenderal Golkar untuk mengawal kasus penikaman yang menewaskan Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nuske. Bahlil juga turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya Nuske pada Minggu 19 April kemarin. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 20 April, Bahlil menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus ke pihak berwajib. Adapun peristiwa tragis yang menimpa Nuske terjadi jelang digelarnya Musyawarah Daerah atau Musda Partai Golkar Maluku Tenggara yang dijadwalkan pada Kamis 23 April mendatang. Nuske yang baru tiba dari Jakarta itu diserang saat menunggu kendaraan di Bandara Karal Saswe Tubun, Langgur, sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Timur. Total ada 4 tusukan yang dialami oleh Nuske, yakni di dada, leher, dan punggung. Nuske sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Selang 2 jam dari peristiwa, polisi menangkap 2 pelaku berinisial HR dan FU. Terkait dengan peristiwa ini, pihak Golkar meminta kader untuk tidak terprovokasi dan menahan diri. Imbas peristiwa tersebut, DPD Partai Golkar Maluku Tenggara menunda pelaksanaan Musda. Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi keamanan serta kondisi psikologis kader partai di Maluku Tenggara. Selain itu, juga sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum Nuske. Ya, kami turut berduka atas meninggalnya Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, saudara saya Pak Anies, dan Sekretaris Jenderal Golkar Utara. Dan di Golkar sudah saya meminta kepada Sekjen untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum, tapi di Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan bisa diselesaikan secara tuntas. Waktu
penangkapan itu dia sempat melakukan perlawanan ataukah Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari pelaku pada saat diamankan. Jadi informasi dia di lokasi penyembunyian itu diketahui polisi dari mana, Bu? Berdasarkan pemeriksaan kemudian dilakukan pengembangan. Terima kasih. Dua pelaku penikaman terhadap Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tenggara, Agrabinus Rumatora alias Nuske dipindahkan ke Ambon pada Senin 20 April 2026. Pemindahan terhadap keduanya dijaga ketat oleh personel gabungan TNI Polri. Bahkan Wakapolres Ambon AKBP Nur Rahman juga turut langsung mengawal keduanya. Dua pelaku berinisial FU dan HR kemudian dibawa ke Mapolda Maluku untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Adapun sebelumnya, FU dan HR seusai diamankan tak lama pasca kejadian, langsung ditempatkan di Makobrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi dalam keterangannya mengatakan, pemindahan pelaku ke Ambon adalah alasan keamanan. Selain itu juga untuk memudahkan proses penanganan oleh pihak kepolisian. Rosita berujar, kasus ini tetap ditangani oleh penyidik Polres Maluku Tenggara, sementara Polda Maluku melakukan backup. Menurut Rosita, kasus ini masuk skala prioritas untuk ditangani penyidik. Terkait saksi, Rosita berujar ada 6 orang yang diminta keterangan, termasuk keluarga Nuske. Disinggung mengenai seorang pelaku yang disebut sebagai atlet MMA, Rosita mengaku belum dapat memastikannya. Sebagai informasi, Nuske tewas seusai diserang pelaku tak lama setelah mendarat di Bandara Karel Satsuit Tubun, Langgur, Maluku Tenggara pada Minggu 19 April siang. Penikaman terjadi saat Nuske tengah menunggu kendaraan yang menjemputnya. Nuske sempat lari masuk ke bandara dan sempat mendapat pertolongan petugas. Namun nyawanya tak tertolong seusai dilarikan ke rumah sakit setempat akibat luka parah yang diderita. Selang 2 jam setelah peristiwa, polisi menangkap 2 pelaku yakni FU dan HR. Motif pelaku disebut dendam terhadap Nuske karena diduga jadi otak di balik pembunuhan saudaranya pada 2020 lalu di Jakarta. Adapun kedatangan Nuske di Maluku Tenggara sedianya untuk menghadiri Musda Golkar Maluku Tenggara yang akan digelar pada Kamis 23 April. Ibu, waktu penangkapan itu dia sempat melakukan perlawanan ataukah Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari pelaku pada saat diamankan. Jadi informasi dia di lokasi penyembunyian itu diketahui polisi dari mana, Bu? Berdasarkan pemeriksaan kemudian dilakukan pengembangan. Terima kasih. Bisa kasih alasan sedikit soal perpindahan penanganan kasus hingga Polda Maluku? Kalau sampai saat ini kasus masih ditangani di Polres Maluku Tenggara. Jadi kasus tetap ditangani oleh penyidik yang ada di Polres Maluku Tenggara. Saat ini Polda Maluku dalam hal ini Direktorat Reskrimum membackup dan mengasistensi penanganan kasus. Tapi untuk penyidik dan penanganannya tetap dilakukan oleh jajaran Polres Maluku Tenggara. Berarti dua orang terduga pelaku ini dipindahkan penanganannya dari Polres Maluku Tenggara ke Polda Penahanan. Ini pertimbangannya apa, Bu? Pertimbangan paling apa, keamanan, Bu? Untuk mempermudah penanganan kasus dan mungkin juga untuk pihak dari Polda karena ini asistensi dari Polda. Sementara ini karena pemeriksaan kemarin sudah dilakukan di Polres untuk memudahkan dalam penanganan pemeriksaan oleh di tingkat Polda. Untuk backup dari tingkat Polda. Berarti penanganan kasus ini masuk skala prioritas ya? Masuk kasus prioritas yang diprioritaskan oleh Bapak Kapolda dan beliau juga menyampaikan bahwa Polda sangat memperhatikan dan ini menjadi kasus prioritas untuk dilakukan penanganan secara profesional dan transparan dalam penanganan sehingga dalam setiap progresnya akan kita update terkait dengan penanganan kasus tersebut. Ibu saksi itu dari mana nih? Saksi yang ada di Langgur. Oh ya, Ada di TKP kejadian 6 orang keluarga korban. Mungkin kalau di saksi kita sering dapat informasi ada 6 orang yang sudah diperiksa untuk saksi-saksi di Langgur. Ibu, ini soal wacana yang beredar, Ibu, satu pelaku itu apa betul dia itu atlet MMA, betul, Bu? Kalau informasi itu saya juga tidak tahu, tapi mungkin informasi yang beredar di media sosial mungkin yang para wartawan sudah melihat ya sudah diposting oleh banyak orang, tapi kami juga belum konfirmasi kepada pihak Polres karena sampai saat ini kan identitas yang bersangkutan untuk pekerjaannya disampaikan di situ. Kita cek. Untuk terduga pelaku ini 2 orang. Yang pertama adalah
inisial HR. Di sini tidak disebutkan pelaku, pekerjaan pelaku. Jadi di sini cuma umur saja yang disampaikan. Jadi untuk identitas pelaku yang didapatkan informasi bahwa pelaku adalah atlet itu kami juga belum ada konfirmasi dari Polres. Kami sudah menanyakan ke Polres, tapi kalau melihat perkembangan yang ada di media sosial mungkin rekan-rekan bisa melihat sendiri. Kami tidak bisa menyatakan bahwa dia adalah atlet dan sebagainya karena tidak ada data dari Polres yang menangani kasus tersebut. Jadi dua orang terduga pelaku ini statusnya masih sampai saat ini masih terduga ya, belum ditetapkan sebagai tersangka. Rencananya sore hari ini akan dilakukan gelar perkara. Ada pemeriksaan tambahan di Polda yang dilaksanakan saat ini. Nanti ada gelar perkara, saya update lagi. Oke, makasih. Lagi nanti saya update kembali terkait dengan penanganan kasusnya. Oke, makasih banyak Bu. Oke. Dan di Golkar sudah saya minta kepada Sekjen untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum, tapi di Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memerintahkan Sekretaris Jenderal Golkar untuk mengawal kasus penikaman yang menewaskan Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nuske. Bahlil juga turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya Nuske pada Minggu 19 April kemarin. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin 20 April, Bahlil menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus ke pihak berwajib. Adapun peristiwa tragis yang menimpa Nuske terjadi jelang digelarnya Musyawarah Daerah atau Musda Partai Golkar Maluku Tenggara yang dijadwalkan pada Kamis 23 April mendatang. Nuske yang baru tiba dari Jakarta itu diserang saat menunggu kendaraan di Bandara Karal Saswe Tubun, Langgur, sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Timur. Total ada 4 tusukan yang dialami oleh Nuske, yakni di dada, leher, dan punggung. Nuske sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Selang 2 jam dari peristiwa, polisi menangkap 2 pelaku berinisial HR dan FU. Terkait dengan peristiwa ini, pihak Golkar meminta kader untuk tidak terprovokasi dan menahan diri. Imbas peristiwa tersebut, DPD Partai Golkar Maluku Tenggara menunda pelaksanaan Musda. Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi keamanan serta kondisi psikologis kader partai di Maluku Tenggara. Selain itu, juga sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum Nuske. Ya kami turut berduka atas meninggalnya Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, saudara saya Pak Nus, dan semoga diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan di Golkar sudah saya minta kepada Sekjen untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum, tapi di Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan juga secara tuntas. Waktu penangkapan itu dia sempat melakukan perlawanan ataukah tidak ada perlawanan? Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari pelaku pada saat diamankan. Jadi informasi dia di lokasi perbunyian itu diketahui polisi dari mana, Bu? Berdasarkan pemeriksaan kemudian dilakukan pengembangan. 2 pelaku penikaman terhadap Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nuske dipindahkan ke Ambon pada Senin 20 April 2026. Pemindahan terhadap keduanya dijaga ketat oleh personel gabungan TNI Polri. Bahkan Wakapolres Ambon AKBP Nur Rahman juga turut langsung mengawal keduanya. 2 pelaku berinisial FU dan HR kemudian dibawa ke Mapolda Maluku untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Adapun sebelumnya, FU dan HR seusai diamankan tak lama pasca kejadian, langsung ditempatkan di Makobrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi dalam keterangannya mengatakan, pemindahan pelaku ke Ambon adalah alasan keamanan. Selain itu juga untuk memudahkan proses penanganan oleh pihak kepolisian. Rosita berujar, kasus ini tetap ditangani oleh penyidik Polres Maluku Tenggara, sementara Polda Maluku melakukan backup. Menurut Rosita,
Kasus ini masuk skala prioritas untuk ditangani penyidik. Terkait saksi, Rosita berujar ada 6 orang yang diminta keterangan, termasuk keluarga Nuskay. Disinggung mengenai seorang pelaku yang disebut sebagai atlet MMA, Rosita mengaku belum dapat memastikannya. Sebagai informasi, Nuskay tewas seusai diserang pelaku tak lama setelah mendarat di Bandara Karal Saswetubun, Langgur, Maluku Tenggara pada Minggu 19 April siang. Penikapan terjadi saat Nuskay tengah menunggu kendaraan yang menjemputnya. Nuskay sempat lari masuk ke bandara dan sempat mendapat pertolongan petugas. Namun nyawanya tak tertolong seusai dilarikan ke rumah sakit setempat akibat luka parah yang diderita. Selang 2 jam setelah peristiwa, polisi menangkap 2 pelaku yakni FU dan HR. Motif pelaku disebut dendam terhadap Nuskay karena diduga jadi otak di balik pembunuhan saudaranya pada 2020 lalu di Jakarta. Adapun kedatangan Nuskay di Maluku Tenggara sedianya untuk menghadiri Musda Golkar Maluku Tenggara yang akan digelar pada Kamis 23 April. Ibu, waktu penangkapan itu dia sempat melakukan perlawanan ataukah Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari pelaku pada saat diamankan. Jadi informasi dia di lokasi perbunyian itu diketahui polisi dari mana, Bu? Berdasarkan pemeriksaan kemudian dilakukan pengembangan. Terima kasih. Bisa kasih alasan sedikit soal perpindahan penanganan kasus hingga Polda Maluku? Kalau sampai saat ini kasus masih ditangani di Polres Maluku Tenggara. Jadi kasus tetap ditangani oleh penyidik yang ada di Polres Maluku Tenggara. Saat ini Polda Maluku dalam hal ini Direktorat Reskrimum membackup dan mengasistensi penanganan kasus. Tapi untuk penyidik dan penanganannya tetap dilakukan oleh jajaran Polres Maluku Tenggara. Berarti dua orang terduga pelaku ini dipindahkan penanganannya dari Polres Maluku Tenggara ke Polda Penahanan. Ini pertimbangannya apa, Bu? Pertimbangan paling apa, keamanan, Bu? Untuk mempermudah penanganan kasus dan mungkin juga untuk pihak dari Polda karena ini asistensi dari Polda. Sementara ini karena pemeriksaan kemarin sudah dilakukan di Polres untuk memudahkan dalam penanganan pemeriksaan oleh di tingkat Polda. Untuk backup dari tingkat Polda. Berarti penanganan kasus ini masuk skala prioritas ya? Masuk kasus prioritas yang diprioritaskan oleh Bapak Kapolda dan beliau juga menyampaikan bahwa Polda sangat memperhatikan dan ini menjadi kasus prioritas untuk dilakukan penanganan secara profesional dan transparan dalam penanganan sehingga dalam setiap progresnya akan kita update terkait dengan penanganan kasus tersebut. Ibu, saksi itu dari mana? Saksi yang ada di Langgur. Oh ya, Ada di TKP kejadian 6 orang. Keluarga korban. Kalau detail saksi kita sering dapat informasi ada 6 orang yang sudah diperiksa untuk saksi-saksi di Langgur. Ibu, ini soal wacana yang beredar, Ibu, satu pelaku itu apa betul dia itu atlet MMA, betul, Bu? Kalau informasi itu saya juga tidak tahu, tapi mungkin informasi yang beredar di media sosial mungkin yang para wartawan sudah melihat ya sudah diposting oleh banyak orang, tapi kami juga belum konfirmasi kepada pihak Polres karena sampai saat ini kan identitas yang bersangkutan untuk pekerjaannya disampaikan di situ. Bisa kita cek. Untuk terduga pelaku ini 2 orang. Yang pertama adalah inisial HR. Di sini tidak disebutkan pelaku, pekerjaan pelaku sesuatu. Jadi di sini cuma umur saja yang disampaikan. Jadi untuk identitas pelaku yang didapatkan informasi bahwa pelaku adalah atlet itu kami juga belum ada konfirmasi dari Polres. Kami sudah menanyakan ke Polres, tapi kalau melihat perkembangan yang ada di media sosial mungkin rekan-rekan bisa melihat sendiri. Kami tidak bisa menyatakan bahwa dia adalah atlet dan sebagainya karena tidak ada data dari Polres yang menangani kasus tersebut. Jadi dua orang terduga pelaku ini statusnya masih sampai saat ini masih terduga ya, belum ditetapkan sebagai tersangka. Rencananya sore hari ini akan dilakukan gelar perkara. Ada pemeriksaan tambahan di tingkat di Polda yang dilaksanakan saat ini. Nanti ada gelar perkara, ini saya update lagi. Oke, terima kasih. Nanti saya update kembali terkait dengan penanganan kasusnya. Oke, makasih banyak, Bu. Oke. Dan di Golkar sudah saya minta kepada Sekjen untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum, tapi di Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memerintahkan Sekretaris Jenderal Golkar untuk mengawal kasus penikaman yang menewaskan Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nuskay.
Bahlil juga turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya Nuske pada Minggu 19 April kemarin. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 20 April, Bahlil menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus ke pihak berwajib. Adapun peristiwa tragis yang menimpa Nuske terjadi jelang digelarnya Musyawarah Daerah atau Musda Partai Golkar Maluku Tenggara yang dijadwalkan pada Kamis 23 April mendatang. Nuske yang baru tiba dari Jakarta itu diserang saat menunggu kendaraan di Bandara Karal Saswe Tubun, Langgur, sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Timur. Total ada 4 tusukan yang dialami oleh Nuske, yakni di dada, leher, dan punggung. Nuske sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Selang 2 jam dari peristiwa, polisi menangkap 2 pelaku berinisial HR dan FU. Terkait dengan peristiwa ini, pihak Golkar meminta kader untuk tidak terprovokasi dan menahan diri. Imbas peristiwa tersebut, DPD Partai Golkar Maluku Tenggara menunda pelaksanaan Musda. Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi keamanan serta kondisi psikologis kader partai di Maluku Tenggara. Selain itu, juga sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum Nuske. Ya kami turut berduka atas meninggalnya Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, saudara saya Pak Nus, dan semoga diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan DPD Golkar sudah saya minta kepada Sekjen untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum, tapi DPD Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan bisa diselesaikan secara tuntas. Waktu penangkapan itu dia sempat melakukan perlawanan ataukah Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari pelaku pada saat diamankan. Jadi informasi dia di lokasi penyelidikan itu diketahui polisi dari mana, Bu? Berdasarkan pemeriksaan kemudian dilakukan pengembangan. 2 pelaku penikaman terhadap Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tenggara, Agrabinus Rumatora alias Nuske dipindahkan ke Ambon pada Senin 20 April 2026. Pemindahan terhadap keduanya dijaga ketat oleh personel gabungan TNI Polri. Bahkan Wakapolres Ambon AKBP Nur Rahman juga turut langsung mengawal keduanya. 2 pelaku berinisial FU dan HR kemudian dibawa ke Mapolda Maluku untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Adapun sebelumnya, FU dan HR seusai diamankan tak lama pasca kejadian, langsung ditempatkan di Makobrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi dalam keterangannya mengatakan, pemindahan pelaku ke Ambon adalah alasan keamanan. Selain itu juga untuk memudahkan proses penanganan oleh pihak kepolisian. Rosita berujar, kasus ini tetap ditangani oleh penyidik Polres Maluku Tenggara, sementara Polda Maluku melakukan backup. Menurut Rosita, kasus ini masuk skala prioritas untuk ditangani penyidik. Terkait saksi, Rosita berujar ada 6 orang yang diminta keterangan, termasuk keluarga Nuske. Disinggung mengenai seorang pelaku yang disebut sebagai atlet MMA, Rosita mengaku belum dapat memastikannya. Sebagai informasi, Nuske tewas seusai diserang pelaku tak lama setelah mendarat di Bandara Karal Saswe Tubun, Langgur, Maluku Tenggara pada Minggu 19 April siang. Penikaman terjadi saat Nuske tengah menunggu kendaraan yang menjemputnya. Nuske sempat lari masuk ke bandara dan sempat mendapat pertolongan petugas. Namun nyawanya tak tertolong seusai dilarikan ke rumah sakit setempat akibat luka parah yang diderita. Selang 2 jam setelah peristiwa, polisi menangkap 2 pelaku yakni FU dan HR. Motif pelaku disebut dendam terhadap Nuske karena diduga jadi otak di balik pembunuhan saudaranya pada 2020 lalu di Jakarta. Adapun kedatangan Nuske di Maluku Tenggara sedianya untuk menghadiri Musda Golkar Maluku Tenggara yang akan digelar pada Kamis 23 April.
Ibu waktu penangkapan itu dia sempat melakukan perlawanan ataukah Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari pelaku pada saat diamankan. Jadi informasi dia di lokasi perbunyian itu diketahui polisi dari mana, Bu? Berdasarkan pemeriksaan kemudian melakukan pengembangan. Terima kasih. Bisa kasih alatnya sedikit soal perpindahan penanganan kasus ke Polda Maluku? Kalau sampai saat ini kasus masih ditangani di Polres Maluku Tenggara. Jadi kasus tetap ditangani oleh penyidik yang ada di Polres Maluku Tenggara. Saat ini Polda Maluku dalam hal ini Direktorat Reskrimum membackup dan mengasistensi penanganan kasus. Tapi untuk penyidik dan penanganannya tetap dilakukan oleh jajaran Polres Maluku Tenggara. Berarti dua orang terduga pelaku ini dipindahkan penanganannya dari Polres Maluku Tenggara ke Polda Penahanan. Ini pertimbangannya apa, Bu? Pertimbangan paling apa, keamanan, Bu? Untuk mempermudah penanganan kasus dan mungkin juga untuk pihak dari Polda, karena ini asistensi dari Polda. Sementara ini karena pemeriksaan kemarin sudah dilakukan di Polres untuk memudahkan dalam penanganan pemeriksaan oleh di tingkat Polda. Untuk backup dari tingkat Polda. Berarti penanganan kasus ini masuk skala prioritas ya? Masuk kasus prioritas yang diprioritaskan oleh Bapak Kapolda, dan beliau juga menyampaikan bahwa Polda sangat memperhatikan dan ini menjadi kasus prioritas untuk dilakukan penanganan secara profesional dan transparan dalam penanganan, sehingga dalam setiap progresnya akan kita update terkait dengan penanganan kasus tersebut. Ibu saksi itu dari mana, Bu? Saksi yang ada di Langgur. Oh ya, Ada TKP kejadian 6 orang keluarga korban. Mungkin kalau tidak saksi kita sering dapat informasi ada 6 orang yang sudah diperiksa untuk saksi-saksi di Langgur. Ibu, ini soal wacana yang beredar, Ibu, satu pelaku itu apa betul dia itu atlet MMA, betul, Bu? Kalau informasi itu saya juga tidak tahu, tapi mungkin informasi yang beredar di media sosial mungkin yang para wartawan sudah melihat ya, sudah diposting oleh banyak orang, tapi kami juga belum konfirmasi kepada pihak Polres, karena sampai saat ini kan identitas yang bersangkutan untuk pekerjaannya disampaikan di situ. Untuk terduga pelaku ini 2 orang. Yang pertama adalah inisial HR. Di sini tidak disebutkan pekerjaan pelaku sih. Jadi di sini cuma umur saja yang disampaikan. Jadi untuk identitas pelaku yang didapatkan informasi bahwa pelaku adalah atlet, itu kami juga belum ada konfirmasi dari Polres. Kami sudah menanyakan ke Polres, tapi kalau melihat perkembangan yang ada di media sosial mungkin rekan-rekan bisa melihat sendiri. Kami tidak bisa menyatakan bahwa dia adalah atlet dan sebagainya karena tidak ada data dari Polres yang menangani kasus tersebut. Jadi dua orang terduga pelaku ini statusnya masih sampai saat ini masih terduga ya, belum ditetapkan sebagai tersangka. Rencananya sore hari ini akan dilakukan gelar perkara pasca pemeriksaan tambahan di Polda yang dilaksanakan saat ini. Nanti ada gelar perkara, nanti saya update lagi. Oke, makasih. Nanti saya update kembali terkait dengan penanganan kasusnya. Oke, makasih banyak, Bu. Oke. Dan Ibu Golkar sudah saya minta kepada Presiden untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum. Partai Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memerintahkan Sekretaris Jenderal Golkar untuk mengawal kasus penikaman yang menewaskan Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nuske. Bahlil juga turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya Nuske pada Minggu 19 April kemarin. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 20 April, Bahlil menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus ke pihak berwajib. Adapun peristiwa tragis yang menimpa Nuske terjadi jelang digelarnya Musyawarah Daerah atau Musda Partai Golkar Maluku Tenggara yang dijadwalkan pada Kamis 23 April mendatang. Nuske yang baru tiba dari Jakarta itu diserang saat menunggu kendaraan di Bandara Karal Saswe Tubun, Langgur, sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Timur. Total ada 4 tusukan yang dialami oleh Nuske, yakni di dada, leher, dan punggung. Nuske sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Selang 2 jam dari peristiwa, polisi menangkap 2 pelaku berinisial HR dan FU. Terkait dengan peristiwa ini, pihak Golkar meminta kader untuk tidak terprovokasi dan menahan diri. Imbas peristiwa tersebut, DPD Partai Golkar Maluku Tenggara menunda pelaksanaan Musda. Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi keamanan serta kondisi psikologis kader partai di Maluku Tenggara.
Selain itu, juga sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum Nuske. Oh, ya kami turut berduka atas meninggalnya Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, saudara saya Pak Nus, dan semoga diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan DPD Golkar sudah saya meminta kepada Sekjen untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum, tapi DPD Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan bisa dikerjakan secara tuntas. Waktu penangkapan itu dia sempat melakukan perlawanan ataukah Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari pelaku pada saat diamankan. Jadi informasi dia di lokasi persembunyian itu diketahui polisi dari mana, Bu? Berdasarkan pemeriksaan kemudian dilakukan pengembangan. Dua pelaku penikaman terhadap Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tenggara, Agrabinus Rumatora alias Nuske dipindahkan ke Ambon pada Senin 20 April 2026. Pemindahan terhadap keduanya dijaga ketat oleh personel gabungan TNI Polri. Bahkan Wakapolres Ambon AKBP Nur Rahman juga turut langsung mengawal keduanya. Dua pelaku berinisial FU dan HR kemudian dibawa ke Mapolda Maluku untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Adapun sebelumnya, FU dan HR seusai diamankan tak lama pasca kejadian, langsung ditempatkan di Makobrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi dalam keterangannya mengatakan, pemindahan pelaku ke Ambon adalah alasan keamanan. Selain itu juga untuk memudahkan proses penanganan oleh pihak kepolisian. Rosita berujar, kasus ini tetap ditangani oleh penyidik Polres Maluku Tenggara, sementara Polda Maluku melakukan backup. Menurut Rosita, kasus ini masuk skala prioritas untuk ditangani penyidik. Terkait saksi, Rosita berujar ada 6 orang yang diminta keterangan, termasuk keluarga Nuske. Disinggung mengenai seorang pelaku yang disebut sebagai atlet MMA, Rosita mengaku belum dapat memastikannya. Sebagai informasi, Nuske tewas seusai diserang pelaku tak lama setelah mendarat di Bandara Karal Satsuit Tubun, Langgur, Maluku Tenggara pada Minggu 19 April siang. Penikaman terjadi saat Nuske tengah menunggu kendaraan yang menjemputnya. Nuske sempat lari masuk ke bandara dan sempat mendapat pertolongan petugas. Namun nyawanya tak tertolong seusai dilarikan ke rumah sakit setempat akibat luka parah yang diderita. Selang 2 jam setelah peristiwa, polisi menangkap 2 pelaku yakni FU dan HR. Motif pelaku disebut dendam terhadap Nuske karena diduga jadi otak di balik pembunuhan saudaranya pada 2020 lalu di Jakarta. Adapun kedatangan Nuske di Maluku Tenggara sedianya untuk menghadiri Musda Golkar Maluku Tenggara yang akan digelar pada Kamis 23 April. Ibu, waktu penangkapan itu dia sempat melakukan perlawanan ataukah Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari pelaku pada saat diamankan. Jadi informasi dia di lokasi persembunyian itu diketahui polisi dari mana, Bu? Berdasarkan pemeriksaan kemudian dilakukan pengembangan. Bisa kasih alasan sedikit soal perpindahan penanganan kasus ini ke Polda Maluku? Kalau sampai saat ini kasus masih ditangani di Polres Maluku Tenggara. Jadi kasus tetap ditangani oleh penyidik yang ada di Polres Maluku Tenggara. Saat ini Polda Maluku dalam hal ini Direktorat Reskrimum membackup dan mengasistensi penanganan kasus. Tapi untuk penyidik dan penanganannya tetap dilakukan oleh jajaran Polres Maluku Tenggara. Berarti dua orang terduga pelaku ini dipindahkan penanganannya dari Polres Maluku Tenggara ke Polda Penahanan. Ini pertimbangannya apa, Bu? Pertimbangan paling apa, keamanan, Bu? Untuk mempermudah penanganan kasus dan mungkin juga untuk pihak dari Polda karena ini asistensi dari Polda. Sementara ini karena pemeriksaan kemarin sudah dilakukan di Polres untuk memudahkan dalam penanganan pemeriksaan oleh di tingkat Polda. Untuk backup dari tingkat Polda. Berarti penanganan kasus ini masuk skala prioritas ya? Masuk kasus prioritas yang diprioritaskan oleh Bapak Kapolda dan beliau juga menyampaikan bahwa Polda sangat
memperhatikan, dan ini menjadi kasus prioritas untuk dilakukan penanganan secara profesional dan transparan dalam penanganan, sehingga dalam setiap progresnya akan kita update terkait dengan penanganan kasus tersebut. Bu, ini saksi itu dari mana, Bu? Saksi yang ada di Langgur. Oh, yang ada di TKP kejadian 6 orang keluarga korban. Itu kalau detail saksi kita sering dapat informasi, tapi ada 6 orang yang sudah diperiksa untuk saksi-saksi di Langgur. Ibu, ini soal wacana yang beredar, Ibu, satu pelaku itu apa betul dia itu atlet MMA, betul, Bu? Kalau informasi itu saya juga tidak tahu, tapi mungkin informasi yang beredar di media sosial mungkin yang para wartawan sudah melihat, yang sudah diposting oleh banyak orang, tapi kami juga belum konfirmasi kepada pihak Polres, karena sampai saat ini kan identitas yang bersangkutan untuk pekerjaannya disampaikan di situ. Kita cek. Untuk terduga pelaku ini 2 orang. Yang pertama adalah inisial HR. Di sini tidak disebutkan pekerjaan pelaku. Jadi di sini cuma umur saja yang disampaikan. Jadi untuk identitas pelaku yang didapatkan informasi bahwa pelaku adalah atlet, itu kami juga belum ada konfirmasi dari Polres. Kami sudah menanyakan ke Polres, tapi kalau melihat perkembangan yang ada di media sosial mungkin rekan-rekan bisa lihat sendiri. Kami tidak bisa menyatakan bahwa dia adalah atlet dan sebagainya karena tidak ada data dari Polres yang menangani kasus tersebut. Jadi dua orang terduga pelaku ini statusnya masih sampai saat ini masih terduga, ya, belum ditetapkan sebagai tersangka. Rencananya sore hari ini akan dilakukan gelar perkara. Ada pemeriksaan tambahan di Polda yang dilaksanakan saat ini. Nanti ada gelar perkara, saya update lagi. Oke, makasih. Nanti saya update kembali terkait dengan penanganan kasusnya. Oke, makasih banyak, Bu. Oke. Dan di Golkar sudah saya minta kepada Sukses untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum, tapi di Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memerintahkan Sekretaris Jenderal Golkar untuk mengawal kasus penikaman yang menewaskan Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nuske. Bahlil juga turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya Nuske pada Minggu 19 April kemarin. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 20 April, Bahlil menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus ke pihak berwajib. Adapun peristiwa tragis yang menimpa Nuske terjadi jelang digelarnya Musyawarah Daerah atau Musda Partai Golkar Maluku Tenggara yang dijadwalkan pada Kamis 23 April mendatang. Nuske yang baru tiba dari Jakarta itu diserang saat menunggu kendaraan di Bandara Karal Saswe Tubun, Langgur, sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Timur. Total ada 4 tusukan yang dialami oleh Nuske, yakni di dada, leher, dan punggung. Nuske sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Selang 2 jam dari peristiwa, polisi menangkap 2 pelaku berinisial HR dan FU. Terkait dengan peristiwa ini, pihak Golkar meminta kader untuk tidak terprovokasi dan menahan diri. Imbas peristiwa tersebut, DPD Partai Golkar Maluku Tenggara menunda pelaksanaan Musda. Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi keamanan serta kondisi psikologis kader partai di Maluku Tenggara. Selain itu, juga sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum Nuske. Ya, kami turut berduka atas meninggalnya Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, saudara saya Pak Nus, dan semoga dikirimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di Golkar sudah saya minta kepada Sukses untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum, tapi di Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan bisa diusut secara tuntas. Waktu penangkapan itu dia sempat melakukan perlawanan ataukah tidak ada perlawanan? Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari pelaku pada saat diamankan. Jadi informasi dia di lokasi persembunyian itu diketahui polisi dari mana, Bu? Berdasarkan pemeriksaan kemudian dilakukan pengembangan.
Dua pelaku penikaman terhadap Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tenggara, Agrabinus Rumatora alias Nuske dipindahkan ke Ambon pada Senin 20 April 2026. Pemindahan terhadap keduanya dijaga ketat oleh personel gabungan TNI Polri. Bahkan Wakapolres Ambon AKBP Nur Rahman juga turut langsung mengawal keduanya. Dua pelaku berinisial FU dan HR kemudian dibawa ke Mapolda Maluku untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Adapun sebelumnya, FU dan HR seusai diamankan tak lama pasca kejadian, langsung ditempatkan di Makobrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi dalam keterangannya mengatakan, pemindahan pelaku ke Ambon adalah alasan keamanan. Selain itu juga untuk memudahkan proses penanganan oleh pihak kepolisian. Rosita berujar, kasus ini tetap ditangani oleh penyidik Polres Maluku Tenggara, sementara Polda Maluku melakukan backup. Menurut Rosita, kasus ini masuk skala prioritas untuk ditangani penyidik. Terkait saksi, Rosita berujar ada 6 orang yang diminta keterangan, termasuk keluarga Nuske. Disinggung mengenai seorang pelaku yang disebut sebagai atlet MMA, Rosita mengaku belum dapat memastikannya. Sebagai informasi, Nuske tewas seusai diserang pelaku tak lama setelah mendarat di Bandara Karel Satsuit Tubun, Langgur, Maluku Tenggara pada Minggu 19 April siang. Penikaman terjadi saat Nuske tengah menunggu kendaraan yang menjemputnya. Nuske sempat lari masuk ke bandara dan sempat mendapat pertolongan petugas. Namun nyawanya tak tertolong seusai dilarikan ke rumah sakit setempat akibat luka parah yang diderita. Selang 2 jam setelah peristiwa, polisi menangkap 2 pelaku yakni FU dan HR. Motif pelaku disebut dendam terhadap Nuske karena diduga jadi otak di balik pembunuhan saudaranya pada 2020 lalu di Jakarta. Adapun kedatangan Nuske di Maluku Tenggara sedianya untuk menghadiri Musda Golkar Maluku Tenggara yang akan digelar pada Kamis 23 April. Ibu, waktu penangkapan itu dia sempat melakukan perlawanan ataukah tidak ada perlawanan? Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari pelaku pada saat diamankan. Jadi informasi dia di lokasi penyelidikan itu diketahui polisi dari mana, Bu? Berdasarkan pemeriksaan kemudian dilakukan pengembangan. Bisa kasih alasan sedikit soal perpindahan penanganan kasus ke Polda Maluku? Sampai saat ini kasus masih ditangani di Polres Maluku Tenggara. Jadi kasus tetap ditangani oleh penyidik yang ada di Polres Maluku Tenggara. Saat ini Polda Maluku dalam hal ini Direktorat Reskrimum membackup dan mengasistensi penanganan kasus. Tapi untuk penyidik dan penanganannya tetap dilakukan oleh jajaran Polres Maluku Tenggara. Berarti dua orang terduga pelaku ini dipindahkan penanganannya dari Polres Maluku Tenggara ke Polda Penahanan. Ini pertimbangannya apa, Bu? Pertimbangan paling apa, keamanan, Bu? Untuk mempermudah penanganan kasus dan mungkin juga untuk pihak dari Polda karena ini asistensi dari Polda. Sementara ini karena pemeriksaan kemarin sudah dilakukan di Polres untuk memudahkan dalam penanganan pemeriksaan oleh di tingkat Polda. Untuk backup dari tingkat Polda. Berarti penanganan kasus ini masuk skala prioritas ya? Masuk kasus prioritas yang diprioritaskan oleh Bapak Kapolda dan beliau juga menyampaikan bahwa Polda sangat memperhatikan dan ini menjadi kasus prioritas untuk dilakukan penanganan secara profesional dan transparan dalam penanganan sehingga dalam setiap progresnya akan kita update terkait dengan penanganan kasus tersebut. Ini saksi-saksi itu dari mana? Saksi yang ada di Langgur. Ada TKP kejadian 6 orang. Keluarga korban mungkin kalau kita saksi kita sering dapat informasi ada 6 orang yang sudah diperiksa untuk saksi-saksi di Langgur. Ibu, ini soal wacana yang beredar, Ibu, satu pelaku itu apa betul dia itu atlet MMA, betul, Bu? Kalau informasi itu saya juga tidak tahu, tapi mungkin informasi yang beredar di media sosial mungkin yang para wartawan sudah melihat yang sudah diposting oleh banyak orang, tapi kami juga belum konfirmasi kepada pihak Polres karena sampai saat ini kan identitas yang bersangkutan untuk pekerjaannya disampaikan di situ. Untuk terduga pelaku ini 2 orang. Yang pertama adalah inisial HR. Di sini tidak disebutkan pekerjaan pelaku. Jadi di sini cuma umur saja yang disampaikan. Jadi untuk identitas pelaku yang didapatkan informasi bahwa
pelaku adalah atlet itu kami juga belum ada konfirmasi dari Polres. Kami sudah menanyakan ke Polres, tapi kalau melihat perkembangan yang ada di media sosial mungkin rekan-rekan bisa melihat sendiri. Kami tidak bisa menyatakan bahwa dia adalah atlet dan sebagainya karena tidak ada data dari Polres yang menangani kasus tersebut. Jadi dua orang terduga pelaku ini statusnya masih sampai saat ini masih terduga ya, belum ditetapkan sebagai tersangka. Rencananya sore hari ini akan dilakukan gelar perkara. Ada pemeriksaan tambahan di Polda yang dilaksanakan saat ini. Nanti ada gelar perkara, saya update lagi. Oke, terima kasih. Nanti saya update kembali terkait dengan penanganan kasusnya. Oke, makasih banyak Bu. Oke. Dan di Golkar sudah saya minta kepada Sekjen untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum, tapi di Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memerintahkan Sekretaris Jenderal Golkar untuk mengawal kasus penikaman yang menewaskan Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nuske. Bahlil juga turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya Nuske pada Minggu 19 April kemarin. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 20 April, Bahlil menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus ke pihak berwajib. Adapun peristiwa tragis yang menimpa Nuske terjadi jelang digelarnya Musyawarah Daerah atau Musda Partai Golkar Maluku Tenggara yang dijadwalkan pada Kamis 23 April mendatang. Nuske yang baru tiba dari Jakarta itu diserang saat menunggu kendaraan di Bandara Karal Saswe Tubun, Langgur, sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Timur. Total ada 4 tusukan yang dialami oleh Nuske, yakni di dada, leher, dan punggung. Nuske sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Selang 2 jam dari peristiwa, polisi menangkap 2 pelaku berinisial HR dan FU. Terkait dengan peristiwa ini, pihak Golkar meminta kader untuk tidak terprovokasi dan menahan diri. Imbas peristiwa tersebut, DPD Partai Golkar Maluku Tenggara menunda pelaksanaan Musda. Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi keamanan serta kondisi psikologis kader partai di Maluku Tenggara. Selain itu, juga sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum Nuske. Ya kami turut berduka atas meninggalnya Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, saudara saya Pak Nus, dan semoga diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di Golkar sudah saya meminta kepada Sekjen untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum, tapi di Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan bisa bekerja secara bersama. Waktu penangkapan itu dia sempat melakukan perlawanan ataukah tidak ada perlawanan? Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari pelaku pada saat diamankan. Jadi informasi dia di lokasi persembunyian itu diketahui polisi dari mana, Bu? Berdasarkan pemeriksaan kemudian dilakukan pengembangan. 2 pelaku penikaman terhadap Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nuske dipindahkan ke Ambon pada Senin 20 April 2026. Pemindahan terhadap keduanya dijaga ketat oleh personel gabungan TNI Polri. Bahkan Wakapolres Ambon AKBP Nur Rahman juga turut langsung mengawal keduanya. 2 pelaku berinisial FU dan HR kemudian dibawa ke Mapolda Maluku untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Adapun sebelumnya, FU dan HR seusai diamankan tak lama pasca kejadian, langsung ditempatkan di Makobrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi dalam keterangannya mengatakan, pemindahan pelaku ke Ambon adalah alasan keamanan. Selain itu juga untuk memudahkan proses penanganan oleh pihak kepolisian. Rosita berujar, kasus ini tetap ditangani oleh penyidik Polres Maluku Tenggara, sementara Polda Maluku melakukan backup. Menurut Rosita, kasus ini masuk skala prioritas untuk ditangani penyidik. Terkait saksi, Rosita berujar ada 6 orang yang diminta keterangan, termasuk keluarga Nuske.
Disinggung mengenai seorang pelaku yang disebut sebagai atlet MMA, Rosita mengaku belum dapat memastikannya. Sebagai informasi, Nuske tewas seusai diserang pelaku tak lama setelah mendarat di Bandara Karel Sassuitubun, Langgur, Maluku Tenggara pada Minggu 19 April siang. Penikapan terjadi saat Nuske tengah menunggu kendaraan yang menjemputnya. Nuske sempat lari masuk ke bandara dan sempat mendapat pertolongan petugas. Namun nyawanya tak tertolong seusai dilarikan ke rumah sakit setempat akibat luka parah yang diderita. Selang 2 jam setelah peristiwa, polisi menangkap 2 pelaku yakni FU dan HR. Motif pelaku disebut dendam terhadap Nuske karena diduga jadi otak di balik pembunuhan saudaranya pada 2020 lalu di Jakarta. Adapun kedatangan Nuske di Maluku Tenggara sedianya untuk menghadiri Musda Golkar Maluku Tenggara yang akan digelar pada Kamis 23 April. Ibu, waktu penangkapan itu dia sempat melakukan perlawanan ataukah Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari pelaku pada saat diamankan. Jadi informasi dia di lokasi persembunyian itu diketahui polisi dari mana, Bu? Berdasarkan pemeriksaan kemudian dilakukan pengembangan. Terima kasih. Bisa kasih alasan sedikit soal perpindahan penanganan kasus ini ke Polda Maluku? Sampai saat ini kasus masih ditangani di Polres Maluku Tenggara. Jadi kasus tetap ditangani oleh penyidik yang ada di Polres Maluku Tenggara. Saat ini Polda Maluku dalam hal ini Direktorat Reskrimum membackup dan mengasistensi penanganan kasus. Tapi untuk penyidik dan penanganannya tetap dilakukan oleh jajaran Polres Maluku Tenggara. Berarti dua orang terduga pelaku ini dipindahkan penanganannya dari Polres Maluku Tenggara ke Polda Penahanan. Ini pertimbangannya apa, Bu? Pertimbangan paling apa, keamanan, Bu? Untuk mempermudah penanganan kasus dan mungkin juga untuk pihak dari Polda karena ini asistensi dari Polda. Sementara ini karena pemeriksaan kemarin sudah dilakukan di Polres untuk memudahkan dalam penanganan pemeriksaan oleh di tingkat Polda. Untuk backup dari tingkat Polda. Berarti penanganan kasus ini masuk skala prioritas ya? Masuk kasus prioritas yang diprioritaskan oleh Bapak Kapolda dan beliau juga menyampaikan bahwa Polda sangat memperhatikan dan ini menjadi kasus prioritas untuk dilakukan penanganan secara profesional dan transparan dalam penanganan sehingga dalam setiap progresnya akan kita update terkait dengan penanganan kasus tersebut. Ibu, saksi itu dari mana, Bu? Saksi yang ada di Langgur. Oh, yang ada di TKP kejadian 6 orang keluarga korban. Mungkin kalau di saksi kita sering dapat informasi ada 6 orang yang sudah diperiksa untuk saksi-saksi di Langgur. Ibu, ini soal wacana yang beredar, Ibu, satu pelaku itu apa betul dia itu atlet MMA, betul, Bu? Kalau informasi itu saya juga tidak tahu, tapi mungkin informasi yang beredar di media sosial mungkin yang para wartawan sudah melihat ya sudah diposting oleh banyak orang, tapi kami juga belum konfirmasi kepada pihak Polres karena sampai saat ini kan identitas yang bersangkutan untuk pekerjaannya disampaikan di situ. Kita cek. Untuk terduga pelaku ini 2 orang. Yang pertama adalah inisial HR. Di sini tidak disebutkan pelaku, pekerjaan pelaku sesuatu. Jadi di sini cuma umur saja yang disampaikan. Jadi untuk identitas pelaku yang didapatkan informasi bahwa pelaku adalah atlet itu kami juga belum ada konfirmasi dari Polres. Kami sudah menanyakan ke Polres, tapi kalau melihat perkembangan yang ada di media sosial mungkin rekan-rekan bisa melihat sendiri. Kami tidak bisa menyatakan bahwa dia adalah atlet dan sebagainya karena tidak ada data dari Polres yang menangani kasus tersebut. Jadi dua orang terduga pelaku ini statusnya masih sampai saat ini masih terduga ya, belum ditetapkan sebagai tersangka. Rencananya sore hari ini akan dilakukan gelar perkara. Ada pemeriksaan tambahan di Polda yang dilaksanakan saat ini. Nanti ada gelar perkara, nanti saya update lagi. Terima kasih. Nanti saya update kembali terkait dengan penanganan kasusnya. Makasih banyak, Bu. Dan di Golkar sudah saya meminta kepada Sekjen untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum, tapi di Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memerintahkan Sekretaris Jenderal Golkar untuk mengawal kasus penikaman yang menewaskan Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nuske. Bahlil juga turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya Nuske pada Minggu 19 April kemarin. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin 20 April,
Bahlil menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus ke pihak berwajib. Adapun peristiwa tragis yang menimpa Nuske terjadi jelang digelarnya Musyawarah Daerah atau Musda Partai Golkar Maluku Tenggara yang dijadwalkan pada Kamis 23 April mendatang. Nuske yang baru tiba dari Jakarta itu diserang saat menunggu kendaraan di Bandara Karal Saswe Tubun, Langgur, sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Timur. Total ada 4 tusukan yang dialami oleh Nuske, yakni di dada, leher, dan punggung. Nuske sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Selang 2 jam dari peristiwa, polisi menangkap 2 pelaku berinisial HR dan FU. Terkait dengan peristiwa ini, pihak Golkar meminta kader untuk tidak terprovokasi dan menahan diri. Imbas peristiwa tersebut, DPD Partai Golkar Maluku Tenggara menunda pelaksanaan Musda. Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi keamanan serta kondisi psikologis kader partai di Maluku Tenggara. Selain itu, juga sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum Nuske. Ya kami turut berduka atas meninggalnya Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, saudara saya Pak Nus, dan semoga diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan DPD Golkar sudah saya minta kepada Sekjen untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum, tapi DPD Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan bisa diselesaikan secara ya. Waktu penangkapan itu dia sempat melakukan perlawanan ataukah tidak ada perlawanan? Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari pelaku pada saat diamankan. Jadi informasi dia di lokasi persembunyian itu diketahui polisi dari mana, Bu? Berdasarkan pemeriksaan kemudian dilakukan pengembangan. Dua pelaku penikaman terhadap Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tenggara, Agrabinus Rumatora alias Nuske dipindahkan ke Ambon pada Senin 20 April 2026. Pemindahan terhadap keduanya dijaga ketat oleh personel gabungan TNI Polri. Bahkan Wakapolres Ambon AKBP Nur Rahman juga turut langsung mengawal keduanya. Dua pelaku berinisial FU dan HR kemudian dibawa ke Mapolda Maluku untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Adapun sebelumnya, FU dan HR seusai diamankan tak lama pasca kejadian, langsung ditempatkan di Makobrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi dalam keterangannya mengatakan, pemindahan pelaku ke Ambon adalah alasan keamanan. Selain itu juga untuk memudahkan proses penanganan oleh pihak kepolisian. Rosita berujar, kasus ini tetap ditangani oleh penyidik Polres Maluku Tenggara, sementara Polda Maluku melakukan backup. Menurut Rosita, kasus ini masuk skala prioritas untuk ditangani penyidik. Terkait saksi, Rosita berujar ada 6 orang yang diminta keterangan, termasuk keluarga Nuske. Disinggung mengenai seorang pelaku yang disebut sebagai atlet MMA, Rosita mengaku belum dapat memastikannya. Sebagai informasi, Nuske tewas seusai diserang pelaku tak lama setelah mendarat di Bandara Karal Saswe Tubun, Langgur, Maluku Tenggara pada Minggu 19 April siang. Penikaman terjadi saat Nuske tengah menunggu kendaraan yang menjemputnya. Nuske sempat lari masuk ke bandara dan sempat mendapat pertolongan petugas. Namun nyawanya tak tertolong seusai dilarikan ke rumah sakit setempat akibat luka parah yang diderita. Selang 2 jam setelah peristiwa, polisi menangkap 2 pelaku yakni FU dan HR. Motif pelaku disebut dendam terhadap Nuske karena diduga jadi otak di balik pembunuhan saudaranya pada 2020 lalu di Jakarta. Adapun kedatangan Nuske di Maluku Tenggara sedianya untuk menghadiri Musda Golkar Maluku Tenggara yang akan digelar pada Kamis 23 April.
Ibu waktu penangkapan itu dia sempat melakukan perlawanan ataukah Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari pelaku pada saat diamankan. Jadi informasi dia di lokasi persembunyian itu diketahui polisi dari mana, Bu? Berdasarkan pemeriksaan kemudian dilakukan pengembangan. Terima kasih. Bu, bisa kasih alasan sedikit soal perpindahan penanganan kasus ini ke Polda Maluku? Kalau sampai saat ini kasus masih ditangani di Polres Maluku Tenggara. Jadi kasus tetap ditangani oleh penyidik yang ada di Polres Maluku Tenggara. Saat ini Polda Maluku dalam hal ini Direktorat Reskrimum membackup dan mengasistensi penanganan kasus. Tapi untuk penyidik dan penanganannya tetap dilakukan oleh jajaran Polres Maluku Tenggara. Berarti dua orang terduga pelaku ini dipindahkan penanganannya dari Polres Maluku Tenggara ke Polda Penahanan. Ini pertimbangannya apa, Bu? Pertimbangan paling apa, keamanan, Bu? Untuk mempermudah penanganan kasus dan mungkin juga untuk pihak dari Polda, karena ini asistensi dari Polda. Sementara ini karena pemeriksaan kemarin sudah dilakukan di Polres untuk memudahkan dalam penanganan pemeriksaan oleh di tingkat Polda. Untuk backup dari tingkat Polda. Berarti penanganan kasus ini masuk skala prioritas ya? Masuk kasus prioritas yang diprioritaskan oleh Bapak Kapolda, dan beliau juga menyampaikan bahwa Polda sangat memperhatikan dan ini menjadi kasus prioritas untuk dilakukan penanganan secara profesional dan transparan dalam penanganan, sehingga dalam setiap progresnya akan kita update terkait dengan penanganan kasus tersebut. Bu, ini saksi itu dari mana, Bu? Saksi yang ada di Langgur. Oh, yang ada di TKP kejadian 6 orang keluarga korban. Mungkin kalau tidak saksi kita sering dapat informasi, tapi ada 6 orang yang sudah diperiksa untuk saksi-saksi di Langgur. Ibu, ini soal wacana yang beredar, Ibu, satu pelaku itu apa betul dia itu atlet MMA, betul, Bu? Kalau informasi itu saya juga tidak tahu, tapi mungkin informasi yang beredar di media sosial mungkin yang para wartawan sudah melihat ya, sudah diposting oleh banyak orang, tapi kami juga belum konfirmasi kepada pihak Polres, karena sampai saat ini kan identitas yang bersangkutan untuk pekerjaannya disampaikan di situ. Kita cek. Untuk terduga pelaku ini 2 orang. Yang pertama adalah inisial HR. Di sini tidak disebutkan pekerjaan pelaku sesuai. Jadi di sini cuma umur saja yang disampaikan. Jadi untuk identitas pelaku yang didapatkan informasi bahwa pelaku adalah atlet, itu kami juga belum ada konfirmasi dari Polres. Kami sudah menanyakan ke Polres, tapi kalau melihat perkembangan yang ada di media sosial mungkin rekan-rekan bisa melihat sendiri. Kami tidak bisa menyatakan bahwa dia adalah atlet dan sebagainya karena tidak ada data dari Polres yang menangani kasus tersebut. Jadi dua orang terduga pelaku ini statusnya masih sampai saat ini masih terduga ya, belum ditetapkan sebagai tersangka. Rencananya sore hari ini akan dilakukan gelar perkara. Ada pemeriksaan tambahan di Polda yang dilaksanakan saat ini. Nanti ada gelar perkara, nanti saya update lagi. Oke, terima kasih. Nanti saya update kembali terkait dengan penanganan kasusnya. Oke, makasih banyak, Bu. Oke. Dan di Golkar sudah saya minta kepada Sekjen untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum. Partai Demokrasi Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memerintahkan Sekretaris Jenderal Golkar untuk mengawal kasus penikaman yang menewaskan Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nuske. Bahlil juga turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya Nuske pada Minggu 19 April kemarin. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 20 April, Bahlil menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus ke pihak berwajib. Adapun peristiwa tragis yang menimpa Nuske terjadi jelang digelarnya Musyawarah Daerah atau Musda Partai Golkar Maluku Tenggara yang dijadwalkan pada Kamis 23 April mendatang. Nuske yang baru tiba dari Jakarta itu diserang saat menunggu kendaraan di Bandara Karal Saswe Tubun, Langgur, sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Timur. Total ada 4 tusukan yang dialami oleh Nuske, yakni di dada, leher, dan punggung. Nuske sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Selang 2 jam dari peristiwa, polisi menangkap 2 pelaku berinisial HR dan FU. Terkait dengan peristiwa ini, pihak Golkar meminta kader untuk tidak terprovokasi dan menahan diri. Imbas peristiwa tersebut, DPD Partai Golkar Maluku Tenggara menunda pelaksanaan Musda.
Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi keamanan serta kondisi psikologis kader partai di Maluku Tenggara. Selain itu, juga sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum Nuske. Ya, kami turut berduka atas meninggalnya Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, saudara saya Kanus, dan semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan DPD Golkar sudah saya meminta kepada Sekjen untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum, tapi dengan Golkar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal